Shalom, puji Tuhan. Berjumpa lagi dalam ibadah online dengan kami, Gereja Allah Baik Jemaat Daat Surabaya. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita satukan hati, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh melatih ibadah kami boleh bersyukur, kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, lembutkan hati kami supaya kami bisa mendengar, bukan hanya telinga secara jasmani, tapi hati kami boleh menerima apa yang menjadi firman-Mu atau isi hati-Mu. Karena kami tahu Tuhan, ketika hati kami menjadi lahan yang subur, maka benih atau firman yang ditabur akan berbuah, akan menghasilkan lipat kali ganda. Dan kami percaya ketika kami menjalankan apa yang menjadi firman-Mu, maka kehidupan kami akan menjadi lebih baik. Berkati setiap daripada kami Tuhan, baik kami yang Kau pakai untuk memberitakan isi hati-Mu maupun kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masuk dalam minggu di mana Tuhan menaruh satu impresi yang berat ya dalam hati saya untuk memberitakan mengenai kedatangan Tuhan atau second coming. Memang secara teologi ada berbagai versi cara sudut pandang, tetapi saya akan berusaha membawanya dalam konteks se-general mungkin ya, karena sangat penting sekali saudaraku buat kita semua untuk menyadari bahwa kita manusia jasmani ini, kalau Tuhan ngomong di Mazmur 90 melalui Musa, itu dikatakan bahwa umur manusia adalah sekitar 70 tahun dengan kurang lebih 10 tahun bonus ya. Kita kalau bicara dari perjanjian lama, kita bicara zamannya Abraham sekitar 120 tahun, mungkin ke depan sampai zaman Daud sekitar 70 tahun ya. Dan hari-hari ini dengan mungkin kesehatan yang begitu baik, fasilitas kesehatan, nutrisi, makanan yang baik, maka umur manusia bisa kadang kalau kita mendengar melihat 90 bahkan 100 tahun ya, puji Tuhan. Tetapi kita semua tahu bahwa kita tidak kekal ya. Ada batas usia di mana manusia ini akan meninggalkan raganya. Karena apa? Karena raga manusia, jasmani manusia itu tidak kekal, saudaraku. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa secara fisika energi itu kekal, tidak bisa hilang, tetapi hanya bisa berubah bentuk ya. Kita bicara dari bentuk padat menjadi cair atau menjadi panas, dan dari panas berubah lagi menjadi hal yang lainnya. Itu bicara mengenai hukum fisika. Tetapi kalau kita bicara mengenai Tuhan, kita bicara mengenai firman Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa kita diciptakan segambar dan serupa. Bahkan setelah Tuhan membentuk kita dari tanah liat dan debu, maka Tuhan menghembuskan napas kehidupan. Dan napas kehidupan yang Tuhan berikan itu adalah energi yang tidak bisa hilang, saudaraku. Dikatakan bahkan ketika Yohanes memberitakan mengenai pertobatan, penginjilan, dikatakan dia mencatat dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jadi jelas sekali Tuhan mengatakan sendiri bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan mati selama-lamanya. Jadi poinnya adalah tubuh jasmani kita boleh mati, tetapi rohani kita atau roh yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan mati. Kalau kita percaya beriman kepada Yesus, maka roh itu kembali kepada Tuhan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, mereka
akan menerima hukuman, kata Markus di kitab Markus. Barang siapa yang percaya bertobat, maka akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, mereka akan menerima hukuman. Sangat penting sekali saudaraku di dalam kehidupan kita selagi kita masih bisa hidup tubuh jasmani ini. Bagaimana kita mempersiapkan? Karena apa? Karena kita percaya di Pengkhotbah 3 dikatakan ada segala sesuatu itu ada masanya. Ada masa di mana kita ini hidup dalam tubuh jasmani. Tapi ada masa di mana ketika tubuh jasmani kita mengalami kematian, kita akan hidup dalam masa rohani. Dan masa rohani cuma satu jalan keselamatan dan hidup, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui Dia, maka barang siapa yang percaya beriman, dia akan beroleh hidup kekal, kata Tuhan. Tidak akan mati selama-lamanya. Tetapi mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan mengalami kematian, yaitu hidup rohani mereka akan terpisah dari Tuhan. Hidup rohani mereka akan masuk ke dalam alam maut. Seperti dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13, dikatakan begini, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jadi ini bicara kalau meninggal ya. Saudara dan saya yakin pasti satu hari kita meninggal, kecuali pada waktu sebelum kita meninggalkan tubuh jasmani ini, Tuhan Yesus sudah datang untuk yang kedua kalinya. Jadi dikatakan di firman 1 Tesalonika 4:13 dikatakan mengenai mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, saya ulang ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 15 mengatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi beberapa poin yang perlu kita tekankan adalah ketika kita meninggal. Yang satu poin adalah kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Jadi roh kita kembali kepada Allah. Sedangkan yang tidak beriman itu mereka akan keluar dari alam sorga, mereka masuk ke alam maut. Jadi hanya yang beriman, saudara dan saya, yang telah beroleh kasih karunia penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus melalui iman kita, Dia yang telah mati dan telah bangkit, berjanji kepada saudara dan saya, dengan iman kita, dengan urapan meterai Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya, kita akan mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Meskipun musim kehidupan kita berubah dari musim jasmani menjadi kembali kepada roh Tuhan. Roh yang Tuhan beri kembali kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Setelah itu katakan, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, penting sekali saudara. Kita lihat, yang mati di dalam Tuhan akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan, dengan Allah. Sedangkan yang masih hidup ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, karena Dia pada waktu Dia naik ke sorga di Bukit Zaitun, ketika itu para murid yang mendampingi kenaikan Tuhan Yesus ke atas langit ke sorga, itu mereka tetap melihat ke langit. Tiba-tiba ada seorang malaikat
berkata begini, demikianlah ketika dia akan kembali dengan cara yang sama di tempat yang sama. Jadi di Bukit Zaitun Tuhan akan turun untuk kedua kalinya. Dia akan turun dari angkasa, dari langit, turun menyongsong yang sudah mati dikumpulkan, diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Bahkan kita yang masih hidup ketika Tuhan Yesus datang juga akan diangkat hidup-hidup dan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi iman kita dan kematian dan kebangkitan Tuhan dengan meterai Roh Kudus itu yang akan membuat saudara dan saya ketika tubuh jasmani ini sudah selesai tugasnya di bumi, kita akan mengalami musim kehidupan yang baru, yaitu musim kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, kita wajib dan harus memahami kenapa kedatangan Tuhan itu sangat penting. Ya, satu, kedatangan Tuhan, kedua, sebelum Tuhan datang, kalau kita berpindah musim dari musim tubuh jasmani menjadi musim rohani, maka itu adalah hal yang sama, saudaraku. Karena ketika kita mengalami itu dan janji Tuhan mengatakan bahwa yang mati akan diubah, diangkat menjadi tubuh kemuliaan, yang hidup juga diubah menjadi tubuh kemuliaan dan akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itu sangat penting saudaraku untuk saudara dan saya mau mengerti pada musim apa yang sedang kita jalani dan bagaimana kita menyikapi supaya ketika hari H itu datang, saudara, kita semua sudah siap, ya. Loh, kapan taunya? Kapan hari Tuhannya? Ternyata apa? Di Alkitab dibicarakan. Ada di Matius 24, ada di Markus pasal 13 juga. Di dua pasal itu saudara bisa melihat bagaimana firman Tuhan itu menjelaskan kapan mengenai hari Tuhan, ya. Ketika kita bicara hari Tuhan itu ketika bicara sangkakala ditiup. Memang akhir-akhir ini pandemi menyebabkan dunia bergejolak sedemikian rupa. Secara sakit penyakit, ya, fisik, secara kehidupan, ya, orang tidak berani keluar, tidak berani ketemu orang lain. Bahkan secara perekonomian semua menjadi berubah. Banyak orang tidak bisa mencari nafkah dan mereka mengalami kemiskinan yang luar biasa. Kita tentunya masih ingat ada 3 kuasa, ya, kuasa kemakmuran, kuasa kesembuhan, ya, dan kuasa perlindungan. Dan semua itu dengan adanya pandemi, semua merasa terancam, semua merasa sakit, ya. Yang tidak sakit pun menjadi sakit karena tidak bisa keluar. Bahkan yang punya pekerjaan pun menjadi tidak makmur lagi. Karena apa? Mengalami kerugian. Dan 3 kuasa itu ada 3 kuasa maut, pedang, sampar, dan kelaparan. Itu yang menyerang manusia. Dan setelah itu terjadi apa yang kita mengharapkan semua menjadi pulih kembali. Tapi apa yang kita lihat sekarang terjadi perang, ya. Perang satu belum selesai, ini ada ancaman bisa ada perang lagi. Padahal selama beberapa waktu yang lalu sedemikian banyak gempa bumi yang terjadi. Memang Tuhan sudah mengatakan hal-hal itu akan menjadi kenyataan dan terjadi. Satu demi satu firman Tuhan mulai digenapi. Tetapi Tuhan ngomong tidak ada yang tahu, cuman Bapa yang tahu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan di Markus 13 ayat 28 dikatakan seperti ini. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Nah, ini penting sekali. Kita melihat pohon ara ini, ya, perumpamaan pohon ara. Pohon ara itu ibaratnya bangsa Israel. Bangsa Israel itu, saudara tahu, ketika mulai bertunas, jadi bangsa Israel itu tercerai-berai sedemikian lamanya. Dan terakhir ketika mereka menjadi satu negara pada Mei 1948, ya, mereka menjadi membentuk satu negara dan 1949 mereka diakuin oleh PBB menjadi satu negara yang kita kenal sekarang ini sebagai bangsa negara Israel, ya. Dikatakan mulai bertunas. Ya, kita bicara anggaplah 1948 karena tidak ada yang tahu. Kita mulai memakai apa yang menjadi firman Tuhan supaya apa? Supaya dengan hikmat yang Tuhan berikan kita bisa mengukur, melihat, menimbang dan melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Bertunas 1948. Berarti apa?
ada satu musim, yaitu musim panas sudah dekat. Ini yang kita harus pertimbangkan. Nah, ayat berikutnya mengatakan, demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Kita bicara satu angkatan, satu masa. Kalau kita bicara di Mazmur 90 dikatakan umur manusia adalah 70 tahun, 80 tahun bonus. Itu bicara satu masa. 70-80 tahun. Oke lah, kita taruh 70 tahun, kita tambahkan 1948 dengan 70 tahun. Ternyata keluarnya 2018. Oh, sudah lewat. Berarti bukan itu, ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengatakan hanya Bapa yang tahu. Kita semua tidak tahu, tapi Tuhan memberikan kita hikmat untuk kita bisa melihat, menimbang, dan melakukan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita hitung 80 tahun, berarti apa? 1948 ditambah 80 berarti apa? 2028. Hari ini kita bicara 2022. Jadi 2028 itu masih belum terjadi. Tetapi ada satu lagi estimasi atau perhitungan, yaitu apa? Ketika kita menganggap bahwa empat masa itulah di mana Tuhan memberikan perjanjian kepada Abraham di Kejadian 15. Bahwa dia akan diberkati dan menjadi bangsa yang besar. Sampai digenapi di tanah perjanjian Kanaan. Bahwa bangsa Israel dibawa keluar sampai mencapai tanah perjanjian Kanaan adalah 400 tahun. Adalah 4 masa. Satu masa atau satu angkatan adalah 100 tahun. Maka itu menjadi 1948 ditambah 100. Berarti apa? 2048. Kita tidak tahu. Tapi ada hal yang kita tahu bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Ya, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja yang tahu. Nah, saudara, kalau kita mendengar bahwa hal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita bicara musim, ya. Beberapa saat lalu kita membahas mengenai musim. Kita tahu kalau musim hujan misalnya, ya hari ini sekarang ini musim kemarau. Kita tidak mengharapkan hujan, tetapi tetap tadi pagi misalnya, Sabtu pagi kemarin ya. Mendung. Wah, ini bisa hujan. Ternyata apa? Benar hujan meskipun musim kemarau. Itu sebetulnya tanda-tanda itu semua dari kita itu bisa melihat, saudara. Jadi kalau kita melihat ada gempa bumi, ada bencana alam, ada sakit penyakit sedemikian parah, ada harga-harga barang naik, peperangan, ada banyak orang kelaparan, saudaraku, tidak bisa makan. Tuhan ngomong, semua ini adalah tanda-tanda di mana penderitaan itu akan datang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Tuhan mengingatkan kita di Markus 13:33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Karena Tuhan ngomong hanya Bapa yang tahu, kita tidak tahu, tapi tanda-tandanya itu ada, saudara. Bukan tidak ada tanda-tanda, tanda-tandanya itu ada. Lah kalau tanda-tandanya ada terus kita tidak mau ngapa-ngapain, tidak mau berbuat sesuatu, ya akhirnya apa yang terjadi? Kita akan gelo, ya. Sebab apa? Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua, atau ketika musim kehidupan jasmani kita selesai, kita akan menghadap ke Tuhan, ya. Dikatakan di 2 Korintus 5:10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita tidak diadili untuk dihukum, saudaraku. Kita yang beriman tidak diadili untuk dihukum, ya. Tetapi kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kenapa saya katakan hal seperti ini? Karena apa? Karena di 1 Korintus
3 ayat 12 ya. 12, 13, 14, 15 ya. 1 Korintus 3 ayat 12 mengatakan, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Jadi apa yang kita lakukan saudara, pekerjaan apakah itu akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi saudara, hati-hati dan berjaga-jagalah. Karena apa? Musim kehidupan kita itu pasti berubah. Sama seperti ketika kita melihat kehidupan sehari-hari jasmani kita. Hari ini musim kemarau, bulan 8 ya. Kita nanti lihat masuk ke bulan 10, bulan 11 itu masuk kepada musim penghujan. Otomatis segala sesuatu akan berubah dan kita harus mengantisipasi. Kalau musim penghujan, mendung, ya kita harus bawa payung, sebab kalau tidak kita akan kehujanan. Demikian pula ketika kita menyadari bahwa musim kehidupan kita pasti berubah, dari musim tubuh jasmani menjadi musim kekekalan. Entah itu karena Tuhan Yesus datang kedua menjemput saudara dan saya di awan-awan, ataukah bahwa tugas tubuh jasmani ini sudah selesai, saudara. Sebab ketika tubuh jasmani kita sudah selesai, kita akan masuk ke dalam kekekalan. Ingat, pekerjaan kita akan diuji. Yang tahan api akan mendapat upah, sedangkan yang tidak berlandaskan dalam Kristus, dikatakan di ayat 12 ya. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Tapi siapa yang tidak berlandaskan dalam Kristus, maka pekerjaannya ketika diuji akan terbakar. Dan dia meskipun selamat tetapi seperti dari dalam api, saudaraku. Oleh karena itu, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Karena musim kehidupan pasti terus berjalan. Tidak ada yang tahu kapan hari itu tiba, tetapi tanda-tanda sudah kelihatan. Saudara bisa menghitung, saudara bisa melihat, saudara bisa merasakan bahwa hari Tuhan itu pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk peringatan yang boleh kami terima. Biarlah hati kami Kau lembutkan untuk bisa menerima kenyataan yang kita semua sedang hadapi. Apapun itu Tuhan, tetapi firman-Mu telah mengatakan bahwa hari Tuhan akan datang. Meskipun tubuh jasmani kita mengalami satu perubahan, tetapi tetap bahwa pekerjaan kita akan diuji oleh api, dan dengan itu maka Engkau akan memberikan kami upah ketika pekerjaan kami tidak terbakar. Tapi ketika pekerjaan kami tidak tahan, maka Engkau tetap menyelamatkan kami, tapi seperti keluar dari kebakaran. Berkati setiap telinga hati rohani yang mendengar. Urapi setiap daripada kami, untuk kami boleh berhati-hati dan berjaga-jaga, dan mengantisipasi musim kehidupan yang ke depan. Kami harus melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Mengemban amanat agung, melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus akan melimpahi setiap daripada kita yang mendengar. Membuat kita diberkati untuk menjadi berkat mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan. Kami semua yang percaya, di dalam nama Yesus Kristus sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.